lupa ramaikan, birukan live chatnya ya, suarakan dukungan kalian untuk tim favorit kalian, GPS Basreng win atau EVOS Link. Wings. Oke, let's go, kita transportation ke Land of Dan untuk pertandingan game pertama kita di match pertama game terakhir malam hari ini. Let's go. Dan kita bisa melihat di sini adanya juga ternyata XP-nya ada Esmeralda, Wang Yuzong langsung di cover oleh di atas. Di mid lane sendiri pun juga ada Kufra bersama dengan Valentina. Dan di bawah ternyata yang menjadi gold laner ya, Mage dengan Mage, Cincau dan juga Pika. Yap, bener banget. Ya, seperti biasa, ini adalah menit-menit awal untuk bisa bersaing mengamankan kill terlebih dahulu atau lebih memilih untuk mengamankan gold jungler terlebih dahulu. Tapi di awal udah mulai galak banget GPS Basreng, langsung ngehajar ngenain mental seorang user di atas, tapi Tal bakal mendapatkan kematian pertamanya. First blood akhirnya diambil oleh GPS Basreng dengan adanya bantuan dari seorang Sky yang tiba-tiba datang langsung digigit nggak tuh? Yes, betul. Ini benar-benar match yang bisa bilang derby darah biru ya, dimana para mantan bertemu seperti Ciwin dan Puni bertemu dengan Livy, The Violet dan juga Pika. Yang jelas saat ini lihat adanya burst yang dilakukan oleh Mikasa di situ hampir saja berhasil mendapatkan bakal dikejar oleh Livy tapi sepertinya bakal kena dan itu dia 1 poin tambah hal berhasil didapatkan oleh para pemain dari EVOS League. Pembalasan dendam tadi First Blood, tapi langsung menuju ke arah gold lane bawah untuk membantu seorang Alice dan menekan ke arah Cincau yang sendirian. Betul. Kita di bawah udah terdengar charge dari Tal, tapi sebenarnya nggak bakal dilanjutin. Pika yang masuk ke situ, Mikasa ya bakal mencoba untuk mendapatkan kill, tapi Cincau masih bisa melakukan juke dan ini dia sebenarnya bakal tambah 1 poin kill. Ternyata masih belum terkena charge dari seorang Earl di situ. Malah para pemain dari EVOS League harus kehilangan 2 pemainnya. Wah gelasnya banget itu tadi, tipis banget ketika turn-nya agak sedikit meleset dan juga phantom execution yang diberikan sama seorang Mikasa. Cincau masih bisa menghindari skill yang diberikan dan adanya bantuan auto turret membuat timing sedikit untuk membuat GPS Basreng bisa turun rotasi ke arah bawah dan akhirnya bisa memberikan 2 pick off yang menurutku cukup parah banget sih. Yes, dan lihat ini dia kontes di Turtle. Siapa yang bakal dapat? Dan ternyata di sini Mikasa langsung mengaman dengan adanya tambahan 1 kill di mana LA berhasil di pick off, tapi ada Black Dragon Farm dari seorang Violet. Di situ Shock Bench dikeluarkan dan lihat Violet yang masih kuat, masih menahan DPS dari para pemain GPS. Bahkan dia berhasil kabur. Livy langsung datang, dia ada bantuan bersama dengan Tal mengejar seorang Sky. Tyron Desert connect dan ini dia nyawa seorang Sky yang bakal berani dikejar, ternyata tidak. Walaupun begitu para pemain dari EVOS League sudah mendapat keuntungan dengan mendapatkan tentunya Turtle dan juga 1 kill. Ya bener banget, 3 untuk 3 bener-bener sengit ya, sesuai dengan prediksi ini bakal jadi big match seru malam hari ini sebagai pertandingan penutup. Tapi kalau kita lihat rotasi dari EVOS League nampaknya udah mulai menguasai beberapa daerah untuk tim fight nih, untuk mengadu tim fight, tapi GPS nggak mau kalah di sana. Kelomangnya sempat diamankan. Yes, betul. Winter Wanderer langsung aja di take down dan juga pergerakan setup dari para pemain GPX Basreng menunggu kesempatan. Di mana lihat ada juga Tal yang melakukan setup tapi sebenarnya masih terlalu jauh dan terlihat di sini para pemain GPX Basreng yang mencoba untuk mendapatkan Pika di bawah di mana Cinca, Funi dan juga All yang sudah mulai bersiap-siap melakukan setup tapi ternyata masih adanya Mikasa di situ yang bersiap-siap. Ya bener banget, dan masih belum ada pergerakan untuk tim fight, tapi bau-baunya sih Turtle ini bakal menjadi kontes kembali. Pada Execution coba dibuka, masih ada Black Sus untuk melarikan diri tapi udah diterima sama seorang bouncing ball dari Tal. Orang berhasil terculik dan ini dia Deadly yang berhasil cantik banget mengenai 3 orang tapi masih berusaha untuk mengamankan Mikasa terlebih dahulu. Masih bisa mundur di flicker balik tapi nggak kena, ada tornado terus di sana. Charge yang sangat bagus langsung berhasil mengamankan 1 orang. Dan itu dia ada Black Dagger Formon langsung mengarah ke arah Sky. Di mana David connect dan itu dia Livy berhasil mengamankan 1 skill ke arah Sky dan trading yang dilakukan oleh para pemain seperti ini benar-benar mengeluarkan semua resource mereka. Dan dari Turtle pun juga udah mulai spawn, di mana para pemain dari EVOS League juga di sini masih menunggu kedatangan Mikasa, sedangkan di bawah Cincau bersama dengan Violet masih
mencoba untuk meng-clear wave minion terlebih dahulu, tapi para pemain di GPX Bastling sudah ada 3 pemainnya yang sudah mulai bersiap-siap meng-set up ke arah Turtle, dan terlihat di sini Violet-nya terkena charge oleh seorang ult, tapi untungnya masih ada Furious Death, dan tentunya di sini bad impact dari Sanguine Moon Claw-nya pun juga masih dihadang, sedangkan Giselle atau Ele dikejar oleh Mikasa. Setelah ini Puncture connect dan Thornrush pun langsung saja digunakan untuk mengamankan 1 kill, sedangkan Livy di situ langsung saja mengundur menggunakan IMU ke arah seorang Fanny dan mengambil Black Shoes, tetapi terlihat di situ turretnya berhasil didapatkan, di mana seorang Winda pun langsung berhasil terpick off oleh di situ terlalu offset. Tapi walaupun begitu para pemain GPX Bastling berhasil mengamankan 1 turret dari EVOS. Ya bener banget, dan ini bakal terbuka untuk arah Turtle, hanya saya posisinya 2 versus 2 ya di arah bawah tadi. Langsung menuju ke arah objektif dari Mikasa karena di atasnya sepi banget, berhasil mengamankan Ele tadi. Dan untuk turret berhasil diamankan oleh seorang Mikasa. Turtle bakal menjadi makanan, udah mulai di set up, tapi ada Ele yang baru aja hidup tadi langsung menuju ke arah bottom lane, tapi Turtle-nya bakal dibuka Mikasa bebas. EVOS bakal mengamankan Turtle-nya. Tapi Ele bakal dikejar terlebih dahulu di arah bawah, disemprotin dulu. Ele masih bisa Falling Star Moon mundur ke arah belakang, dia berhasil selamat di Falling Star Moon balik sama seorang Lipi. Disemprotin dulu, Ele masih bisa pulang bertahan ke arah inner turret. Ya, setelah itu juga di situ Turtle ya berhasil diamankan oleh seorang Mikasa, dan terlihat juga para pemain di GPX Bastling langsung trading menuju outer turret dari EVOS di lane atas. Iya, di satu sisi tadi Turtle berhasil diamankan ya sama EVOS ya. Itu bakal jadi momen bagus untuk nambah gold lagi, tapi lihat di arah mid lane ini cukup galak banget. GPX memberikan pressure, nampaknya outer turret di arah mid bakal menjadi incaran selanjutnya. Konsil yang udah diaktifkan bakal mencari mangsa. Pika terlihat di sana masih ada flicker mundur ke arah belakang. Yes, tentunya juga di situ Bloodflood-nya masih belum terkonek ya. Di sini benar-benar masih santai banget. Tapi yang terlihat di sini tengah terdapat setup dari seorang Ult bersama mencoba untuk mempick off seorang Lipi, tapi untungnya masih bisa dikonter dengan ada bouncing ball seorang Tal. Yap, bener banget. Di arah mid lane cukup ramai dari anak GPX Bastling. Semuanya udah ready di arah mid lane. Hanya menunggu momen aja, satu orang udah terlihat di sana. Ele mencoba untuk membuka vision, tapi Phantom Execution terlalu cepat dari seorang Mikasa. Itu keras banget sih. Yes, semua resource sudah dikeluarkan oleh seorang Mikasa, dan ini akan menjadi momentum setup dari pemain EVOS. Yang terlihat juga di situ Lipi udah berhasil mendapatkan IMU seorang Lolita, tentunya akan berbahaya banget dengan tentunya ada Numeran Blast yang tersedia buat EVOS League. Yap, benar banget. Lipi udah coba untuk membuka vision terlebih dahulu agar bisa mendapatkan timing yang tepat. Tapi ini bakal menjadi waktu yang bagus untuk GPX Bastling mendapatkan Turtle. Masih ada Black Shoes, tapi sayang sekali tertahan pergerakannya. Yes, dan langsung jadi dilanjutkan di situ. Sky-nya berhasil terkena efek damage yang sangat baik. Lipi bakal dikejar, dan Sky berhasil mengamankan 1 pemain dari EVOS League. Sedangkan di situ Ole pun harus terpick off di tangan seorang Pika. Black Dragonfall langsung digunakan oleh Violet, dan ini dia 3 pemain Bastling dan juga pemain EVOS pun masih berkumpul di mid lane-nya, dan ini dia war besar. Saya backline terkonek Pika yang terkena bad impact, dan kombinasi yang sangat bagus. Tapi lihat Mikasa di sini mencoba untuk membebas seorang Sky dan trading para pemain dari EVOS dan juga GPX Bastling. Gila, sengit banget ketika tadi EVOS coba untuk memenangkan team fight, dibalas lagi sama GPX Bastling, kemudian dibalik lagi sama anak-anak EVOS. Ini gila banget sih, bagus banget itu tadi dari seorang Cincau ya. Yes, betul. Berhasil nge-lock 3 orang dan akhirnya pada sekarat, akhirnya tim fight-nya bisa dimenangkan lagi sama GPX Bastling. Yes, terlihat dari segi item sendiri pun juga Sky menuju ke arah BOD, sedangkan Cincau ya bakal mengarah NOD, NOD atau enggak bakal ke SQ1 ya. Sedangkan Fundul udah pasti SQ1, dan Mikasa sendiri pun juga Endless Battle. Oh, Ele mencoba untuk memenangkan Ele. satu papel, tapi sayang sekali langsung tertahan dengan masih bisa mundur ke arah belakang dengan Purify yang dia punya. Yes, dan langsung fight kill berlangsung gitu saja, di mana terlihat adanya di situ Winter harus digunakan oleh Pika dan berhasil kabur dari kemukakan para pemain GPX Bastling. Terlihat Lordnya di situ langsung sudah terkena crashkan, langsung saja diinisiasi oleh para pemain GPX Bastling, di mana nyawa seorang Ele udah low banget dan sebenarnya bakal recall terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lain Lipi yang masih mempunyai IMU seorang Lilia masih menunggu kesempatannya untuk melakukan inisiasi, ternyata masih dihadang oleh cukup baik dengan para pemain EVOS League. Iya bener banget, sedangkan Lord pertama yang udah hadir sebenarnya dari tadi masih belum bisa terkontes dengan sengitnya. Kedua tim masih bisa menahan
pergerakan di sekitaran mid lane dan Turtle bakal diambil terlebih dahulu oleh Mikasa. Timing dulu untuk mengembalikan gold yang ada. Lihat aja goldnya 26,6, bener-bener imbang banget masih dari kedua tim. imbang. Dan ternyata ini barusan purple buff-nya diambil siapa ya? Kok nggak ada itu ya? Nggak ada di buff-nya di arah Mikasa. Oh Pika. ternyata di Pika purple Iya. buff-nya. Dikasih ke Yes. arah Pika. Langsung saja diberikan. Terus ada juga pressure di belakang oleh pemain GPX Basreng. Terus di situ juga Violet-nya sambil menunggu Awas, timing untuk para pemain dari EVOS yang memberikan informasi buat mereka sehingga di sini Warrior bakal berjalan dengan lancar. Sedangkan di sisi lain Skya pun juga itu masih cukup jauh. Mereka pun harus merelakan satu inner turret di sisi atas. Iya benar banget, anak-anak EVOS nggak mau ngetim Viking di arah atas, mencoba untuk menahan sampai lot karena ini terlalu bahaya. Kalau mereka sampai ke pick off di arah top lane tadi, wah itu lot bakal sering banget untuk GPX Basreng. Betul, terlihat di sini juga komunikasi yang dilakukan oleh seorang LS sebenarnya bakal berfungsi sangat baik. Karena kita tahu di sisi seperti ini, All dan juga Fanny nggak mungkin bisa ke depan, yang hanya bisa membuka map ada seorang LE. Sedangkan di sisi EVOS Link sendiri pun mereka harus mencoba untuk berhati-hati karena kita tahu Kufra ini setup-nya tuh seperti Lolita menjadi second follow up, sedangkan yang akan membuka map antara Pika kalau nggak Libby-nya sih yang bakal nyoba-nyoba dengan ada mungkin Black Shoes ataupun juga bakal mengcopy seorang Cincau kalau misalnya dia ada dapat Badfish. Yap, benar banget. Tapi dengan adanya Valentina, salah satu hero spammer yang cukup mengganggu ya. Dia cocok banget memang untuk ngebuka vision, apalagi ngecicil sama aja kayak seorang Cincau ya. Ini mereka sama-sama satu pion yang posisinya setara sih. Dari Valentina dan juga Cecilia. Tapi lagi-lagi masih ditahan dan kedua tim nggak mau tim fight dulu. Melihat Lord yang udah standby di situ terlalu bahaya kalau mereka nggak siap mental ataupun item. Balik lagi satu orang terlihat langsung digocekin. Pada execution-nya masuk, turner terusnya masih ada konsil mundur ke arah belakang, dia flickerin balik. Gagal mendapatkan seorang ult, bahkan Tal kali ini bakal menjadi incaran. Enggak, masih bisa mundur dulu. Darahnya udah tebel banget, udah keras sih. Betul, research yang dilakukan oleh pemain EVOS Link di situ menggunakan Tyrant set. Tapi dari sisi pemain GPX Basreng langsung saja melakukan counter attack di situ. Oleh langsung menggunakan Dominant Blast dan berhasil connect. Ternyata Pika berhasil melakukan seorang ult terlebih dahulu. Ada Black Dagger dari seorang Violet di mana para pemain terkumpul, terkena damage yang sangat baik sekali. Bahkan lihat di sini LA bakal dikejar-kejar, hanya bisa satu pemain terakhir dan itu dia triple kill diamankan oleh seorang Pika dan menjadi kesempatan bagi para pemain EVOS Link untuk menginisiasi ke arah Lord. Tapi di sini Mikasanya terpancing oleh LA. LA pinter banget loh, dia memainkan apa ya, playing time-nya tuh bagus banget. Lihat tuh, dia membuat Mikasa jadi harusnya dia langsung Lord tapi ditahan terus, tapi paling satu MU-nya berhasil mengamankan seorang LA yang sedang bermain playing time di sana. Betul, buying time buat para pemain dari GPS bahkan, tapi ternyata sepertinya posisi emang lagi diuntungkan oleh pemain di EVOS Link dan terlihat di sini juga bahkan satu auto turret dari GPX Basreng langsung di take down oleh EVOS Link. Walaupun berbeda 15 berbanding 8, tapi goal difference dari kedua belah tim masih belum terlalu jauh, hanya berbeda 2000 gold. Iya benar banget ya, kalau dibilang orang mantan ketemu mantan ini. Betul, derby darah biru emang seru ya guys ya. Iya bener, darah biru dua-duanya bener-bener darah biru semuanya. Ayo buat teman-teman semuanya kasih komentar positif kalian di kolom live chat. Jangan lupa hashtagnya siapa yang bakal menang di match pertama ini. Tapi Lot udah mulai on the way di arah bawah, langsung di backup sama Nang-Nang EVOS. Sedangkan LA yang sudah standby di sana untuk mempertahankan innernya. Apakah bakal dilepas gitu aja? Kayaknya bakal dilepas dan langsung menuju ke arah inhibitor turret. Betul, dan juga terlihat di sini masih mencoba untuk menghadang pergerakan dari Lordnya. Para pemain dari EVOS Link sudah melakukan master setup di situ, langsung ada Paxton-nya bersama dengan Adeton. Segera resource udah mulai dikeluarkan, Lordnya udah mulai masuk ke high ground tapi masih bisa dihadang. Giselle langsung maju, tapi untungnya masih ada pemain EVOS Link yang sudah terkena damage yang cukup parah dari GPX Basreng. Kita coba Dominant Blast, tapi Tyrant Blast pun nggak bisa kemana-mana dan malah pemain GPX Basreng yang berhasil mendapatkan seorang Tal. Tapi dari sisi Lippy-nya sendiri pun juga masih memberikan pressure dengan menggali MU seorang Hampir aja tadi yang kayak dia ngepancing tapi berhasil ngepancing anak-anak EVOS, habis itu malah dibetin lagi gitu loh dengan Luminous Blaze-nya. Hampir menjadi tumbal, tapi luar biasa banget sih inisiasi yang diberikan sama seorang Al tadi. Nah masih berlanjut kali ini dengan hancurnya Lord atau kalahnya Lord pertama, membuat GPX juga makin percaya diri memberikan push-nya. Al dalam bahaya, setengah darah lagi, masih bisa mundur ke arah belakang, hati-hati.
Yes, dan untuk bisa bilang ini ya pertemuan para mantan ya seperti yang dibilang Pak Produser ya. Cinfani bertemu dengan Violet dan juga tentunya Pika. Sedangkan Mikasa ketemu dengan Ele sama Cinca yang sebelum dari Morph dan tahu juga sama Sky yang sebelum dari MBR. Benar-benar pertemuan para mantan ya hari ini. Iya bener banget. Gila ini yang bikin seru nih. Kedua pasti fansnya nih sama-sama nih antara EVOS League dan juga GPX Basreng sih. Yes. Tapi yang jelas di sini winning condition tetap berada di arah GPX Basreng sih menurut aku. Karena kayak Esmeralda dan juga Cecilian kalau misalkan ketika lihat game akan berbahaya banget sih. Ini yang bikin apa ya? Yang bikin imbang terus ada apa? Gak ada marksman dari kedua tim. Betul. Keduanya Late benar-benar gamenya ini. main match semua ya. Dan Iya, kecuali benar. EVOS nih physical attack-nya cuma dari seorang Mikasa. Langsung dibales. Yes, dan langsung aja di situ mencoba untuk meng-kiting dari kedua belah tim. Setup dilakukan di arah bawah, tapi walaupun begitu Lordnya di atas loh padahal. Iya bener banget, tapi di arah bawah mencoba untuk tim fight enggak. Mereka agak sedikit sabar nahan nafsu, jangan sampai keculik di sini karena Lord yang kedua sudah hadir dan langsung di-enhance. Betul, udah terhand-hands dan juga kita melihat Esmeralda juga cukup tanky banget. Cinta pun juga bad impact-nya ya bisa bilang cukup sakit. Lihat di bahkan darah Lordnya pun udah mulai berkurang dengan bermodalkan bad impact saja. Bener, dan itu mananya lihat tuh. Regennya cepet banget sih. Itu kena mental sih Lord. Kalau solo Cecilian Lord itu udah gak ada harga dirinya banget ini Lord ini. Yes, sudah sakit juga. Tapi yang lihat di sini udah mulai terdapat ada yang open map dari seorang Pika yang mencoba untuk mencari tahu siapa yang berada di semak-semak tersebut. Fanny sendiri pun juga berada di sisi atas dari jungle EVOS Links. Iya bener banget, dan gak ada hero yang benar-benar instant kill dari kedua tim. Mereka adalah tipe-tipe hero yang burst dan juga DPS gitu. Betul. Jadi masih bisa diregen lagi, masih bisa ditahan mundur lagi. Jadi kayak kedua tim ini strateginya sama dan sama-sama sengit gitu. Lihat aja 16 menit mereka masih bermain tempo yang menurutku ini agak sedikit kalem. Betul, terlebih lagi kita melihat Hati-hati ini lah. benar-benar dibuka terus-terusan oleh Ella ya, barbar banget. Namanya juga Ele Barbar. Ella barbar dan juga ada barusan crab cannonnya barusan kehadang oleh Ether Wonder, jadi Lordnya nggak ke initiate. Rencana untuk mencoba untuk kiting ataupun juga bisa menarik Lordnya ke arah atas, memaksa para pemain dari EVOS Link untuk segera melakukan posisi bertahan. Walaupun begitu ini sebenarnya kiting yang dilakukan oleh para pemain GPX Basreng. Yap, tapi kalau nggak ada yang mau ngebuka, ya siapa lagi yang mau ngebuka? Ini yang jadi PR dari kedua tim sih. Siapapun yang bakal ngebuka war ya harus ada keberanian lah dan juga positioning yang bagus sih. Atau mereka mau full item dulu baru coba war itu yang bakal berat sih. Betul, kali ini bisa bilang Violetnya bakal mundur terlebih dahulu mencoba untuk melakukan regeneration. Sedangkan di sisi dari All sendiri pun juga masih berada di bawah, langsung kelihatan di map dan lihat di sini Ella yang bakal diincar. Violet sendiri pun juga nggak bisa sembarangan membuka Tyrant Reds, masih menunggu kesempatan untuk mencari momentum dari kedua belah tim. Tapi ini yang bikin menarik di match ini adalah apa? Meskipun ini match pertemuan para mantan, otomatis dari kedua tim benar-benar udah apal dong. Yes, udah tahu Gerakannya. psikologi dan juga habits dari masing-masing playernya. Nah, itu dia makanya yang ngebikin match ini tuh bener-bener imbang banget gitu. Kayak udah keprediksi dari kedua tim, kayak mereka udah apal nih Ciwin dan Funi lawan EVOS League seperti apa, Mikasa versus LA dan Cincau, Tal versus KE gitu. Yes, benar-benar ini bisa bilang big match yang kita tahu kita nanti-nantikan. Dan juga buat penonton, jangan lupa dukung terus tim favorit kalian dengan menggunakan hashtagnya, karena dari tadi kita butuh dukungannya nih buat teman-teman yang lagi main di sini. Ya bener banget ya. Aduh, paling start punya connect ke arah 3 orang tapi gak ada backup. Nah ini dia. Violet. Funi datang, Violetnya berhasil terculik nice game. Dan langsung aja Pika di sini berada di depan, gak ada backup sama sekali dan juga di situ terkena impact dari seorang Cincau dan sangat sakit sekali. Tall Tyrant Race terkonek tapi gak ada follow up. Mikasa mencoba maju tapi terlihat di situ juga gak ada sama sekali 3 pemain dari EVOS Link di situ harus survive up. Numen dan Blast bakal dikeluarkan, ternyata masih bisa di dodge oleh Livy dan juga Mikasa, membuat momentum bagi para pemain dari GPX Basreng mencoba untuk men-take down Lordnya yang di 19 menit ini. Ya bener banget, dan BTW itu tadi udah sempet ngebuka Winter Trancheon dari seorang Pika dan juga Violet, tapi tetap aja mereka ke pick off karena nggak ada backup.
Itu tadi agak sedikit nggak keprediksi sih dengan masuknya Ele. Mungkin tadi orang anak-anak EVOS League mikirnya, oh Ele cuma ngebuka vision. Tapi Dan- ternyata langsung dihantam. Ini dia Betul. instant replay presented by Virgo-nya. Tuh Yes. lihat. Ini ketika momen udah terkaiting ya lebih tepatnya, Iya. di mana para pemain di EVOS League-nya udah babak belur kehilangan 3 pemainnya, dan bagi para pemain di GBX Buster yang sepertinya akan mencoba untuk melakukan push ke arah turret dan juga base dari EVOS League. Sekarang kita tahu banget seperti yang saya bilang tadi, winning condition dari GBX Buster adalah menuju stacking dari Bad Impact seorang Cincau. Iya bener banget. Waduh ini Battle Tour berhasil hancur dan dikasih Tal. mulai masuk satu orang berhasil terculik. Talnya berhasil tewas. Ini Mikasa. 4 orang yang defense kali ini. Alice mencoba untuk masuk dari arah samping. Mika. Berhasil mengamankan 5 orang tapi sayang sekali Living. ada backup. Tapi damage yang diberikan sama anak-anak GBX Buster Violet. sakit banget. Hanya tersisa 2 orang yang bertahan kali ini. Base-nya hanya setengah darah lagi. Mikasa. Mikasa nggak bisa berkutik banyak. Recall dari seorang Ele. Violet berhasil Base. tewaskan. Ini dia kemenangan match pertama kita di big match last game hari ini. Last match. Ya bener Iya, last game sih sebenarnya. betul. 1-0 terlihat senangnya Ele ya dengan kemenangan pertama ini. Congratulations.